Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Dasyahao. Kita jumpa lagi di Ramadan. Udah 1 minggu. Video berikutnya dari Asida Cara. Kemarin ada PR di Facebook, di grup-grupnya sepeda motor, macam-macam sepeda motor. Kita ikut di sana. Lalu timbul sebuah permasalahan, fenomena-fenomena ditemukan banyak di sana. Salah satu yang menjadi PR saya hari ini untuk dijelaskan kepada biker-biker yang mungkin ini juga udah dijelaskan, diulangi lagi oleh Asida Cara untuk sebagai pengingat bagi yang sudah tahu, bagi yang sudah tahu, yang belum tahu semoga bermanfaat. Apa itu? Tentang data kendaraan Anda ketika Anda cek di Samsat online itu tidak timbul. Apa permasalahannya? Jadi ada beberapa bagian poin tentang undang-undang tentang itu setelah saya baca di Motor Plus. Karena memperpendek materi di video ini, saya hanya menitik beratkan kepada tentang tidak timbulnya data kendaraan Anda di Samsat online. Dan itu adalah sebuah kewajiban sepertinya menurut saya ketika kita membeli sebuah kendaraan second itu harus dicek online data kendaraan berikut pajak-pajaknya di Samsat online itu. Kenapa? Karena jika itu terabaikan maka kesulitan siap menghadang Anda. Poin pertama, pertanyaannya tadi, kenapa tidak timbul data Anda di Samsat online? Pertama, ya, nanti di sebelah sengaja saya kosongkan video di bagian ini untuk di overlay. Jadi di sebelah nanti ada ikut catatannya. Yang pertama adalah resimen atas permintaan, memang atas permintaan tindakan dari resimen itu pada petugas Samsat. Itu data Anda dihapus sementara. Satu. Kedua, jika pelaporan pemilik kendaraan yang Anda pegang sebagai kendaraan second itu dinyatakan dicuri atas pelaporan pemilik aslinya, maka data kendaraan akan hilang, diblokir, tertulis di situ blokir. Ketiga, karena udah masuk tenggang dalam registrasi. Tenggang dalam registrasi itu adalah seperti ini. Ini contoh, oke. Di sini 2018 undang-undangnya adalah jika kaleng Anda sudah habis 2018 berturut-turut selama 2 tahun berikutnya Anda tidak bayar pajak, maka dimatikan sementara, diblokir sementara data kendaraan Anda untuk siap dihapus registrasinya. Artinya mungkin 2 tahun setelah ini, tahun ketiganya udah mulai hilang data kendaraannya di Samsat online dan di Samsat fisik di sana. 1 tahun kemudian sepertinya penjelasan saya memasuki habis tahun ketiga. Kalau Anda juga tidak membereskan pajak yang 2 tahun setelah 2018 ini, maka hapus semua data kendaraan Anda di pajak online dan di Samsat dan di Komdak, habis semua, dan itu tidak bisa diregistrasi ulang. Ya, ingat itu. Nah, jika ini masih di koridor wilayah 2 tahun setelah 2018, ini sebagai contoh kaleng terakhir ini yang kita punya, kaleng terakhir hitung di sini, ini harus cepat dibayar. Oke. Nah, kemudian yang keempat adalah ketika kita membeli kendaraan orang, hari ini itu bermasalah dengan masalah pajak progresif. Oke. Ketika Anda tidak memiliki perjanjian dengan si pemilik kendaraan sebelumnya untuk pinjam KTP atau untuk tidak dihapuskan data kendaraannya di Samsat,
maka itu masih bagus. Jika tidak, maka pemilik kendaraannya begitu dijual kepada Anda, walaupun baru 1 bulan pajak dibayar, Anda beli. Bulan kedua si pemilik melapor kepada Samsat bahwa kendaraan telah dijual dan tolong dihapuskan datanya di BES Samsat Polri. Maka jika itu dilakukan, maka tidak timbul di Samsat online dan datanya juga terhapus di Samsat Pemdak. Oke, perhatikan itu. Kemudian lalu apa lagi ya, jadi blank ini kan? Maka harus hati-hati dalam membeli kendaraan second, itu bisa seperti itu. Nah, saya pikir, artinya adalah ketika itu terjadi, data Anda tidak ada di Samsat online, di basecampnya Polri, maka kendaraan Anda dinyatakan kendaraan bodong. Di situ tertulis di undang-undang itu seperti itu, undang-undang Samsat, kendaraan bodong. Artinya apa? Begini, penjelasan berikutnya adalah contoh tadi, melanjutkan contoh tadi. Jika di sini bulan 3 pajak baru dibayar, Anda beli di bulan 4 baru 1 bulan dibeli, umpamanya tahun pajaknya baru dibayar, lalu si penjual melapor bahwa kendaraan telah dijual dan harap dihapuskan di database Samsat, maka begitu pajak habis Anda harus balik nama, karena masih bisa ada peluang 1 tahun di situ Anda untuk menghabiskan pajak ini. Anda harus balik nama kendaraan yang baru dibeli tersebut. Perlu dipahami, ketika pemilik sudah menutup untuk menghindarkan menutup data di database-nya Samsat Polri untuk menghindari pajak progresif, begitu udah blank di aplikasi Samsat online, berarti kendaraan Anda dinyatakan bodong. Demikian undang-undang yang saya baca di Motor Plus, ya, undang-undang Samsat, menjadi motor bodong. Tetapi itu realnya begitu, faktanya pajak yang masih berjalan 1 tahun, sisanya itu kan pajak dan STNK itu di jalanan masih bisa dipakai karena itu memang asli. Kemungkinan tidak ditangkap oleh Samsat, kecuali petugas polisi di jalanan itu tidak mengecek aplikasi Samsat online. Sekalipun BPKB Anda betul hidup, pajak Anda hidup, kalau Polantas di jalanan memeriksa kendaraan Anda berdasarkan aplikasi online, maka di situ blank. Kalau blank berarti dia berhak menangkap, tidak dianggap berlaku karena data kendaraan sudah dihapus atas permintaan pemilik pertama. Jadi itu harus waspadai, kan, itu faktanya. Jadi tetap ada peluang dipakai. Nah, kerugiannya berikutnya adalah ketika pemilik kendaraan pertama sudah menutup database di Samsat, ketika sudah ditutup, nah kerugian berikutnya adalah jika terjadi masalah hukum dengan kendaraan, Anda tidak dapat apapun, bahkan berkonsekuensi kena pasal-pasal pelanggaran di situ. Contoh kehilangan asuransi dasar harja ketika Anda kecelakaan lalu mengklaim asuransi dasar harja ketika data Anda sudah habis di Samsat online, maka itu pun hangus. Kenapa? Dinyatakan sudah bodong, legal, habis semua. Jadi seperti itu. Jadi hal-hal yang menyangkut itu semua tidak ada kekuatan hukum lagi ketika pemilik pertama sudah menutup database di Samsat. Nah, itu harus perhatikan. Artinya adalah solusinya, ketika Anda tahu walaupun baru 1 bulan 2 bulan pajak di STNK Anda, di kaleng Anda baru 1 bulan 2 bulan, ketika si pemilik pertama itu sudah menutup database-nya, di situ kendaraan Anda sudah tidak timbul di Samsat online, artinya harus secepatnya Anda bayar pajak kembali dengan membalik nama kendaraan tersebut. Nah, persyaratan yang ditentukan di
Undang-Undang Samsat Polri itu yang saya baca di Motor Plus adalah harus menyertakan BPKB, STNK yang asli semuanya di bawah, kemudian KTP si pemilik. Kan biasanya kalau KTP pemilik pertama itu tidak ada, kita ACC namanya, ACC. Mudah-mudahan masih bisa. Kemudian kwitansi pembelian. Kadang-kadang selagi baik orang samsatnya nggak usah beli, nggak apa-apa, nggak usah kwitansi pembelian asal BPKB sudah ada. Kadang-kadang ada yang resek juga, dia minta kwitansi pembelian, jika itu tidak Anda ACC lagi, uang lagi. Nah, jadi seperti itu. Jadi itu harus dilengkapi semua. Harus secepatnya. Jangan dibiasakan dipelihara. Nah, untuk motor yang dijual di online, saya ingatkan, perhatikan undang-undang tentang ini, jangan sembarangan membeli motor murah. Salah satu alasan kenapa orang menjual motor murah adalah karena dia sendiri sudah kesulitan untuk mengurus pajak nomor kendaraannya sendiri di Samsat, maka dia jual cepat-cepat, dia jual murah-murah karena ribet, tak mau ribet karena banyak uang keluar di situ. Karena masalah mutasi akan timbul kalau untuk beda wilayah. Kalau Anda wilayah di kendaraan Anda beli kendaraan Bogor, kendaraan Jakarta atau Depok, Anda beli. Saya sebagai orang Bogor beli kendaraan. Saya pernah kendaraan saya sendiri dari Cakung pindah ke Bogor sini. Saya mesti urus dia punya BPKB ke Bandung sana, ke Jalan Soekarno-Hatta, karena arsip ada di sana. Saya urus sendiri, harus sendiri. Kan walaupun kendaraan tua, dengan mengurus sendiri timbul dengan bagus sekali di database-nya Samsat Online itu. Bisa jadi kalau Anda suka mengurus dengan calo, bisa jadi database Anda pun bisa tidak keluar. Kenapa tidak ada setoran di Samsat, di kasir Samsatnya, hanya sampai di loket, bisa jadi begitu. Bisa jadi itu adalah palsu, pemalsuan data identitas STNK dan BPKB Anda bisa palsu jika itu tidak timbul di Samsat Online. Perhatikan itu. Bukan berarti ketika Anda pegang BPKB atau STNK kelihatannya seperti asli, bisa jadi itu aspal asli tapi palsu. Nah, patokannya adalah sekarang lebih mudah, Anda dipermudah dengan Samsat. Lihat di Samsat status kendaraan Anda. Jika bermasalah, cepat selesaikan. Jadi seperti itu, Anda tidak bisa hanya melihat berdasarkan bentuk fisik daripada BPKB dan STNK, kan? Seperti itu tidak bisa. Oke, udah 12 menit guys, mudah-mudahan ini bermanfaat sebagai edukasi. Saya tidak bermaksud membuli orang-orang yang berdagang di Facebook, yang menjual kendaraan dan memotong kendaraannya. Saya tidak bermaksud mengganggu pendaringan si penjual, tidak begitu. Saya hanya mencoba membantu orang-orang yang nanti bisa kesulitan ketika dia membeli kendaraan dan sebagainya, membeli spare part dan sebagainya, yang nanti yang semuanya berisiko dalam tindakan hukum. Nah, untuk itu marilah kita saling sama membantu. Tidak ada salahnya kalau memang Anda punya kendaraan Anda potong, tetapi Anda bisa menunjukkan surat kendaraan Anda bahwa ini saya yang punya dan sudah tidak mau dipakai lagi atau sudah tidak bisa bayar pajak lagi dan segala macam lagi. Memang harus dimusnahkan, sudah akan potong, tapi harus bisa menunjukkan kepemilikan. Adalah berbahaya sekali ketika memang kendaraan itu adalah milik orang lain yang diambil secara ilegal, lalu terendus oleh petugas bahwa itu adalah kendaraan yang diblokir atau kendaraan yang dicuri, dapat di situ nanti kena semuanya. Anda yang memotong kendaraan akan kena, pembeli juga bisa kena sebagai penada di situ. Pembeli barang-barang rongsok nanti bisa kena sebagai penada juga di situ karena membeli barang ilegal. Nah, di sini dibutuhkan ikut campurnya admin di sini. Alhamdulillah, maaf, untuk menertibkan hal-hal seperti ini, kan? Pesan alhamdulillah. Masya Allah. Jadi segitu aja dulu guys, karena ini bersin-bersin abu sepertinya. Saya alergi abu juga di sini di daerah terbuka.
daripada banyak bersin-bersin di dalam video, saya cukupkan sekian. Nanti kalau ada keperluan yang perlu dibikin ulang atau ditambahkan videonya, kita tambahkan juga tentang masalah kenapa alasan-alasan orang menutup nomor kendaraannya waktu dijual. Nanti mungkin semuanya itu tidak perlu banyak alasan untuk menutup kendaraan ketika Anda dijual di situ. Pastikan, yakinlah bahwa jika Anda adalah pemilik yang sah dari sebuah kendaraan, mau dipalsukan orang nomor kendaraan Anda, mau dibajak apa segala macam, terserah mereka lakukan apa. Yang penting ketika timbul masalah hukum, Anda bisa menunjukkan kepemilikan kendaraan Anda. Yakinlah itu. Jadi bukan berarti dengan caranya Anda menutupi nomor kendaraan Anda waktu dijual, karena itu menyebabkan calon pembeli tidak bisa cek kendaraan Anda sudah betul apa belum, apakah kendaraan Anda kendaraan curian atau belum, dan segala macamnya. Kasihan yang mau beli kendaraan Anda, kasihan mereka udah jauh-jauh datang kepada Anda untuk melihat kendaraan Anda dengan selera, dengan minat, dengan nafsu, diterapkan Anda pengen kendaraan Anda dibeli. Tetapi ketika datang ke tempat Anda, kendaraan Anda lalu kecewa ketemunya. Kasihan orang-orang, jangan lebih seperti itu. Beri kemudahan kepada orang-orang, beri kepercayaan kepada orang-orang, seperti itu. Oke, demikian. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya hanya mencoba menunjukkan sebuah kebenaran karena saya senang dengan kebenaran dan saya tidak suka dengan hal-hal yang tipu muslihat, yang tidak jujur. Saya tidak suka. Oke, demikian. Salam sehat selalu, salam memanfaatkan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo.